Jadi selama ini bukan ibu? Iya. Istri saya. Tapi kenapa ya? Ayah punya anak perempuan semua. Apa ya salah? Daripada kita tebak-tebak, mending kita tanya dokter aja. Iya, mungkin itu lebih baik. Gimana? Boleh? Ayo. Set. Udah. Atau mungkin ibu yang salah? Kok lebih Tiga. Terima kasih dong. Halo semua, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa ada keluarga yang memiliki anak perempuan semua atau laki-laki semua? Apakah jenis kelamin bisa dipilih dan apakah DNA bayi bisa diperiksa bahkan sebelum ia lahir? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul, tapi tidak semua orang mengetahui jawabannya. Pada video kali ini, kita akan mengupas semuanya melalui ilmu genetika, mulai dari konsep dasar hingga teknologi reproduksi modern. Kalian lagi mikirin apa sih? Jawab, cuma lagi capek aja. Ayah, aku boleh nanya sesuatu nggak? Tanya aja. Kenapa sih kita berdua itu perempuan? Kenapa kita nggak punya adik laki-laki? Iya ya, teman-temanku ada saudara laki-lakinya, kok kita nggak punya? Iya ya, ayah juga nggak tahu loh. Mungkin udah takdir kayaknya. Atau mungkin ibu yang nentuin. Tapi kenapa ya? Ayah punya anak perempuan semua. Apa ayah salah? Mungkin kita benar-benar nggak tahu. Daripada kita nebak-nebak, mending kita tanya dokter aja. Boleh. Boleh. Ayo. Mungkin lebih baik. Ya, ayo. Tiga. Terima kasih dong. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Siang dok. Saya ini mau nanya, saya mau konsul tentang yang saya pikirin lama banget. Baik, ruangan saya. Oke. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang dok. Jadi gini, saya mau konsul nih. Silakan. Jadi gini dok, saya tuh sebenarnya udah mikir lama banget. Udah tanya, kenapa sih anak saya tuh perempuan semua gitu? Pertanyaan yang sangat baik. Untuk memahaminya, kita perlu mengenal ilmu genetika. Ilmu genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat. Bagaimana karakteristik diturunkan dari orang tua ke anak. Gen itu apa sih sebenarnya, Dok? Gen adalah unit dasar pewarisan yang tersimpan di dalam DNA. DNA ini dikemas dalam struktur yang disebut kromosom yang berada di dalam inti sel. Berarti di dalam tubuh kita ada banyak kromosom ya, Dok? Betul sekali. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. 22 pasang disebut autosom, mengatur sifat seperti warna mata, tinggi badan, dan golongan darah. Dan satu kromosom lagi sebagai kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Oh gitu ya, Dok. Ilmu ini pertama kali dirintis oleh Gregor Mendel melalui eksperimen kacang polong yang menjadi dasar hukum pewarisan sifat. Jadi, bagaimana sebenarnya prosesnya? Setiap sel tubuh memiliki 46 kromosom, disebut diploid atau 2N. Namun, saat tubuh membentuk sel reproduksi, yaitu sperma dan sel telur, terjadilah proses pembelahan khusus yang disebut meiosis, yang menghasilkan sel dengan 23 kromosom saja, atau haploid. Jadi jumlahnya setengah ya? Betul. Lalu saat fertilisasi terjadi, ketika sperma bertemu sel telur, keduanya bergabung membentuk zigot, dengan jumlah kembali menjadi 46 kromosom. Nah, terus buat jenis kelaminnya gimana, Dok? Perempuan memiliki kromosom XX, laki-laki memiliki kromosom XY.
Sel telur dari ibu selalu membawa kromosom X, sedangkan sperma dari ayah bisa membawa X atau Y. Jika X bertemu dengan X, maka jadilah anak perempuan, dan jika X bertemu dengan Y, maka jadilah anak laki-laki. Artinya, yang menentukan jenis kelamin bayi adalah ayah. Jadi, selama ini bukan istri saya. Ya, sperma mana yang berhasil membuahi, itulah yang menentukan. Kalau gitu, apakah manusia bisa memilih? Secara ilmiah bisa. Ada teknologi namanya PGT dalam prosedur bayi tabung. Gimana ya caranya? Prosesnya cukup panjang. Yang pertama, sel telur dibuahi di laboratorium. Kemudian embrio berkembang hingga tahap blastokis selama 5-6 hari. Kemudian beberapa sel diambil untuk dianalisis secara genetik. Lalu dipilih embrio dengan jenis kelamin tertentu. Berarti bisa memilih sesuka hati dong, Dok. Tidak. Teknologi ini digunakan untuk mencegah penyakit genetik, seperti hemofilia atau distrofi muskular Duchenne. Namun, jika hanya untuk keinginan pribadi, hal itu sangat dilarang secara etis, termasuk di Indonesia, karena bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan diskriminasi gender. Kalau DNA bayi, berarti bisa dicek sebelum lahir ya, Dok? Bisa, ada 2 metode. Yang pertama metode invasif, termasuk amniosintesis selama 15-20 minggu, dan CVS selama 10 hingga 13 minggu. Metode ini sangat akurat, tetapi memiliki resiko terhadap kehamilan. Yang kedua ada metode non-invasif, yaitu NIPT atau Non-Invasive Prenatal Testing. Hanya menggunakan sampel darah ibu, bisa sejak usia 10 minggu, dan bisa juga mendeteksi DNA janin. Ini teknologi sekarang sudah canggih ya. Sangat berkembang. Kalau dokter biasanya tahu jenis kelamin bayi dari mana, Dok? Yang paling umum itu biasanya lewat USG pada usia 18-20 minggu. Jadi organ genital janin itu sudah berkembang dan bisa diamati melalui USG. Selain itu, bisa juga melalui NIPT atau tes kromosom lainnya. Jadi, selama ini salah paham. Selama ini kira semua salah ibu. Ya udah, sekarang kan Ayah udah tahu. Berarti kita tetap keluarga. Kesimpulannya, jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom dari ayah. Teknologi PGT memungkinkan pemilihan, namun dibatasi secara etis. DNA bayi dapat diperiksa melalui NIPT atau USG. Ilmu genetika terus berkembang dan pengetahuan adalah kunci untuk memahami kehidupan. Gitu aja.